Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terasport. Berita kali ini akan membahas pertandingan sepak bola tanah air, yaitu PSM Makassar versus Persija Jakarta di BRI Liga 1 2021-2022. Pada pekan ke-16 Liga 1, PSM Makassar akan ditantang oleh Persija Jakarta. Laga besar ini akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa 7 Desember 2021 pada pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Salah satu laga terpanas yaitu pertemuan PSM Makassar versus Persija Jakarta. Laga ini diprediksi berlangsung sengit. PSM Makassar dan Persija Jakarta adalah dua tim yang bisa dibilang musuh bebuyutan. Pada beberapa kali pertandingan, kedua tim selalu berjalan sangat menegangkan. Saat ini PSM Makassar berhasil digusur oleh Macan Kemayoran usai menang tipis 1-0 atas Persikabo. Sementara PSM Makassar hanya mampu bermain imbang 1-1 saat melawan Persela Lamongan. Hasil imbang ini membuat Laskar Pinisi tidak pernah menang di 5 pertandingan terakhir, 2 kali menang kekalahan dan 3 kali bermain imbang. PSM Makassar harus tercecer di papan tengah klasemen sementara dengan 19 poin. Tertinggal jauh dengan pemuncak klasemen Bayangkara FC yang mengoleksi 33 poin. Pengamat sepak bola Muhammad Hanafing Ibrahim menilai PSM Makassar tidak ada perubahan dari pertandingan ke pertandingan. Ini bisa dilihat tim yang bermain dengan pola yang sama termasuk taktik permainan. Setiap pemain dan tim memiliki ciri khas permainan tersendiri, seperti halnya Persib Bandung dengan melakukan pressure langsung tekan ke depan, dan Persija Jakarta terkenal dengan counter attack-nya. Dengan memperhatikan setiap pertandingan yang dilakukan di PSM Makassar selalu memakai pola yang sama. Namun untungnya karakter permainan masih ada. Hanya saja taktik dari pertandingan ke pertandingan sama sekali belum terlihat, sehingga lawan dengan mudah membaca pergerakannya. Melihat pertandingan terakhir PSM Makassar ketika lawan Persela Lamongan, penyerang PSM Makassar terlihat tidak ada koordinasi bagaimana membuka ruang. Padahal Persela Lamongan merupakan tim dengan pertahanan yang kurang sejauh ini di Liga 1. PSM Makassar kebanyakan terlihat bermain dari pinggir lalu long ball ke tengah. Dan sayangnya ketika long ball dilepaskan tidak ada target yang dituju sehingga hanya menghasilkan tendangan yang sia-sia. Menurut pengamat, jika striker mendapatkan bola maka dari dua lini diharuskan ada pemain yang siap. Namun itu tidak terlihat di tubuh PSM Makassar, sehingga Persela dengan mudah mengantisipasi serangan dari PSM. Dan itu sudah sering terjadi di pertandingan lainnya. Kini PSM Makassar terkendala koordinasi antar lini yang sangat lambat. Ketika satu pemain memblok pergerakan pemain, maka harus dipikirkan sosok yang mengcover. Sehingga ketika lawan berhasil melewati pemain PSM tidak langsung melakukan pelanggaran yang bisa membuat lawan menciptakan gol. Pelatih PSM Makassar Samsudin Batola harus berpikir mengubah taktik bermain. Namun ini tidak mudah dan butuh waktu. Melatih taktikal tidak bisa langsung jadi karena butuh latihan, butuh pemahaman dan komunikasi yang bagus antara pemain dengan pelatih. Hal inilah yang harus dilakukan Coach Batola selaku pelatih utama PSM Makassar sekarang ini, agar karakteristik dari masing-masing pemain terlihat. Karena tim yang bagus adalah tim yang tidak pincang ketika sejumlah pemain intinya tidak bisa dimainkan. Untuk berhadapan dengan Persija Jakarta, tim Jukueja kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Wiljan Pluim. Akibat cedera itu, Pluim juga diragukan bisa main saat PSM Makassar menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Senin 13 Desember 2021. Ini merupakan pukulan berat bagi pasukan Raman jika Pluim absen akibat cedera. Pasalnya, pemain asal Belanda itu merupakan sosok krusial sebagai pengatur serangan dan tempo permainan tim Jukueja. Menurut dokter PSM Makassar Hardian Samslimin, untuk sementara Pluim saat ini masih belum bisa bergabung dengan skuad PSM Makassar. Pluim mendapatkan masalah pada lututnya dan kemungkinan absen minimal 4 minggu. Wiljan Pluim sudah melakukan MRI dan terdapat cedera pada bagian lutut. Dan sementara proses recovery minimal 4 minggu. Guna mempercepat pemulihan, gelandang serang ini harus menjalani fisioterapi di Bali. Keahlian Pluim dalam memberikan umpan terukur, mencetak gol dan mengelola bola untuk melewati lawan membuat gelandang PSM ini menjadi nilai plus tersendiri. Bukan hanya di kalangan supporter PSM saja, supporter lawan pun kerap terbius dengan penampilannya di lapangan hijau. Tidak bisa dipungkiri lagi, pemain asal Belanda ini menjelma jadi idola di pentas sepak bola Indonesia.
Itulah mengapa di PSM Wiljan Pluim ibarat dewa. Perannya sebagai pembeda di Jukueja tidak tergantikan. Malah ada anggapan tanpa diperkuat Pluim, separuh kekuatan Jukueja bakal rontok. Bukan rahasia lagi jika setiap pelatih tim lawan menjadikan Pluim sebagai target yang harus dimatikan bila ingin mendapatkan poin dari Jukueja. Statistik Pluim selama di PSM bisa dijadikan acuan betapa pentingnya sosok gelandang berusia 31 tahun ini. Berkat aksi dan jasanya bersama PSM, Pluim bakal menjadi pemain asing terlama yang bertahan di klub kebanggaan Kota Daeng. Menghadapi Persija Jakarta, PSM wajib mewaspadai kecepatan pemain macan Kemayoran. Persija punya pemain yang cepat di depan. Ini harus diantisipasi oleh Samsudin Batola karena Persija juga ingin mengejar kemenangan. Sementara itu kondisi fisik pemain PSM kurang bagus. Pemain berposisi bertahan sudah di atas 30 tahun. Menjalani pertandingan sangat padat 3-4 hari tidak gampang memulihkan fisik. PSM Makassar diisi oleh pemain senior yang sudah berumur. Namun mereka tidak dapat dipandang remeh karena mereka memiliki segudang pengalaman. Diketahui pemain senior tidak bermain akibat akumulasi kartu saat berhadapan dengan Persela Lamongan. Ini merupakan keuntungan bagi PSM Makassar karena punya tenaga ekstra untuk melawan Persija Jakarta. Pertandingan kali ini Samsudin Batola harus memaksimalkan meracik dan meramu taktik dan strategi yang baik agar bisa memperoleh 3 poin di laga ini. Jika tidak, PSM Makassar harus siap menerima resiko. Dalam hal ini semuanya sangat berperan penting untuk kemenangan PSM Makassar, baik pemain, pelatih maupun supporter. Dengan harapan pemain memberikan permainan terbaiknya dan pelatih dengan formula barunya melalui strategi dan taktik terbaiknya. Sementara supporter melalui dengan doanya sebagai benteng pertahanan terakhir. Karena harapan kita semua adalah bagaimana PSM Makassar bisa berada di papan teratas klasemen BRI Liga 1 2021-2022. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate seputar dunia olahraga nasional dan internasional yang tentunya hanya di channel Tera Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.